aku tidak menciptakan kamu agar apa, Bu? Jadi abidku. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bu, sebagai abid. Abid apa, Bu? Sebagai budak. Hamba. Kalau sebagai hamba gimana, Bu? Kenapa? Makanya, Bu, ada masa perbudakan. Karena kalau budak itu, Bu, sudah dibeli sama ibu, udah haknya ibu 100%. Dan dia perlu digaji nggak tiap bulan, Bu? Enggak, dipekerjakan aja. Yang penting dia hidup, makan secukupnya, Bu. Ya, maka itulah waktu zaman dulu kenapa ada perbudakan, mengingatkan kepada kita. Ya, Bu, ketika baru dia ingin dimerdekakan harus dibeli oleh yang lain. Nah, kita, Bu, dimerdekakannya dengan apa? Ya, kan kita sampai kapanpun jadi budaknya Allah nggak, Bu? Iya, dengan keikhlasan kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, aku tidak minta upah darimu, aku tidak minta makan. Tapi kamu ditugaskan aku beribadah kepadaku. Tapi Allah, Bu, bukan ngancam seperti kita. Ketika ibu punya karyawan dan ibu sudah kontrak gaji, pasti tuntutan ibu besar nggak kepada dia? Tapi Allah tidak begitu. Awali ibadah kepadaku dengan rasa syukur. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Itu dulu nggak, Bu? Allah ngajarinnya. Ya kan? Syukuri dulu tuh, ibumu aku pilihkan adalah pilihan yang terbaik dariku. Begitu kamu ibadah kepadaku, mintanya Allah landasannya syukur. Karena di surat 172, bersyukurlah kamu kepadaku jika kamu menyembah kepadaku. Jadi ibu ketika beribadah kepada Allah, dasarnya apa, Bu? Bersyukur. Kenapa? Dikehendaki Allah diciptakan menjadi makhluk manusia. Kan itu kata Allah. Karena apa? Manusia itu dilebihkan fasilitasnya, rezekinya, Bu, dibanding makhluk yang lain. Kan itu kata Allah. Jadi Allah minta syukuri dulu tuh. Dasarmu asalnya kamu menjadi manusia. Makanya ayatnya, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Hendaklah manusia memperhatikan. Karena kalimatnya itu, Bu. Ya, jadi ingat, Bu, Allah menghendaki tadi ibadah jadi ada cutinya nggak, Bu? Ada istirahatnya nggak, Bu? Nggak ada. Ya, makanya di dalam surat Al-Insyirah, Bu, apabila kamu sudah menyelesaikan satu pekerjaan, apa, Bu? Maka kerjakan lagi pekerjaan yang lain. Apabila kamu sudah menyelesaikan sholat, bukan ibu tidur, ya, bertebaran di muka bumi. Apabila kamu sudah menyelesaikan puasa, Bu, silakan kerjakan lagi perintah Allah yang lain. Kan itu kata Allah, ya. Jadi itulah kalimatnya mengajarkan kepada kita. Jadi fitrah kita, Bu, sebagai makhluk, ya, untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini jadi kewajiban kita, Bu, tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kapan, Bu, kontrak ini berlaku? Selamanya. Sampai ajal datang kepadamu dan kamu yakin. Surat 15 ayat 89 sampai 99. Ya. Surat 15, 98, sorry. Sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud atau salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Jadi menyembah Allah sampai kapan, Ibu? Makanya kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang pas sakaratul maut keluar dari mulutnya dengan yakin la ilaha illallah. Berarti ibadah kepada Allah, Bu, ada pensiunnya nggak? Nggak ada. Ada cutinya nggak? Apalagi. Terus. Ya, dari sejak lahir, ya, kita yakin ada potensi ketauhidan, perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Begitu sudah balik, kita ditambahkan ilmu dan kesadaran sampai ajal menghampiri kita. Di sini ada ayatnya, sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu, sehingga kamu tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, karena ruh dan jiwamu berpisah dengan ragamu. Itu, Bu. Jadi fitrah kita untuk beribadah kepada Allah. Makanya fitrahnya supaya ibu tadi
beribadahnya Allah ridho, apa Bu? Bukan lagi kita mengejar pahala, Bu. Ya, bukan lagi kita mengejar surga, tapi awali dengan rasa syukur kepada Allah. Kalau ibu dilandasi dengan syukur kepada Allah, apa kata Allah, Bu? Ibadahnya apa, Bu? Ikhlas. Karena yang Allah kehendaki, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini Bu, 98 ayat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi apa, Bu? Kamu diperintahkan Allah untuk apa, Bu? Menyembah. Ya. Jadi kembali lagi, Bu. Ya. Jadi makna fitrah itu, ya, fitrah ini, Bu. Ya. Itu sebenarnya ada dua nanti. Ya, kita yang itu dulu. Jadi asalnya apa, Bu? Ya, makna fitrah itu ciptaan. Bahasa Arabnya, Bu, artinya ciptaan. Ya, atau ya, asal muasal. Kejadian. Nah, jadi gitu. Ya, ketika ibu sadar sebagai hamba, Bu, tadi sebagai makhluknya, ya, atau makhluk di sini. Berarti apa? Tadi ada kewajiban kita nggak sebagai makhluk kepada Tuhan, Bu? Apa yang pertama fitrah kita? Satu, beribadah. Itu nggak, Bu? Ya, beribadah. Ya, ini tadi dengan ikhlas. Ini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku menciptakan kamu agar ikhlas, Bu, sami'na wa ata'na kepadaku. Maka itulah ada perjanjian yang diingatkan oleh Allah tiap hari kepada kita di dalam doa iftitah. Ya. Apa, Bu, perjanjiannya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan sebelumnya ada kalimat, ya, Bu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, aku hadapkan wajahku dengan lurus kepada agama Allah. Ya, dan aku berjanji hidup dan matiku, sholat apapun yang aku lakukan semata-mata karena Allah. Gitu nggak, Bu? Berarti tidak ada lagi kepentingan ibu. Semuanya hanya ketaatan, Bu. Karena fitrah kita mengabdi. Adapun fasilitasnya dunia, Bu, Allah Maha tanggung jawab nggak, Bu? Coba ibu baca di surat Ar-Rahman. Kenapa ada kalimat fabi ayyi alai rabbikum atukadziban? Sampai hari ini pun jangan kata Allah manusia yang punya, Bu, kaki melangkah. Ya, cacing yang ada di dalam tanah pun itu kebagian rezeki nggak, Bu? Ada. Buktinya mereka nggak pernah demo, masih hidup, ya kan? Ya, jadi kata Allah, semua aku kasih rezeki, walaupun kamu tidak melihatnya, aku yang sanggup memberikan rezeki kepada mereka. Inilah, Bu, jadi fitrah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, ingat, Bu, kita pun harus sadar kenapa selalu tadi kamu sebagai makhluk, nah luar biasa manusia, ingat. Fitrah tadi asal muasal. Ingat, Bu, kalau muasal nenek moyang kita yang tertulis dalam Al-Quran siapa, Bu? Adam. Nah, Adam sebelum lahir ke muka bumi, Bu, tinggalnya di mana, Bu? Surga. Jadi fitrah ibu adalah ahli surga atau ahli neraka, Bu? Nah, jadi Adam itu fitrahnya hidup di surga. Ya. Kemudian keluar, Bu, ke alam dunia, diusir oleh Allah. Tapi Nabi Adam berjuang, Bu. Ya,
dia ingin kembali kepada kampung halamannya dia lagi. Apa, Bu? Surga. Maka itulah Nabi Adam selama hidup di alam dunia, Bu, bukan bercita-cita ingin jadi presiden, Bu, ingin jadi pengusaha. Yang dia wariskan hanya ajaran taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, itulah doa Nabi Adam, Bu. Apa? Jadi Adam itu fitrahnya tempat tinggalnya di surga. Jadi kalau ibu nanti cari-cari Nabi Adam di neraka, Bu, tiap kamar ibu cari, ketemu nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Adam mah udah fitrah, apa, Bu? Asal muasal dari surga, dia kembali lagi ke, nah itu maunya Allah, Bu. Surat 2 ayat 35. Surat 2 ayat 35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Apa, Bu? Adam dikasih tempat oleh Allah di mana, Bu? Jadi couplingnya Adam dan manusia di mana, Bu? Di surga. Makanya disebut Idul Fitri bagi Adam. Awalnya Nabi Adam dari surga, maka kembalinya ke surga lagi. Itulah fitrah, Bu. Tapi kalau awalnya ibu ahli surga, pas kembali ahli neraka, gimana, Bu? Berarti tidak fitrah. Itu fitrahnya setan. Fitrahnya kita dari surga menuju surga. Ya, jadi bahan baku manusia diciptakan itu bahan bakunya surga, Bu. Ya. Maka itulah kita harus menciptakan surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kewajiban kita. Kita lagi berjuang surga di dunia. Salah satunya di mana, Bu? Di rumah, kata Nabi, baiti jannati. Mari kita ciptakan surga-surga, Bu, di dunia. Tidak harus jauh-jauh, adanya di keluarga. Miniatur surga yang abadi ada di keluarga. Berarti hubungan suami istri anak, Bu, hubungan kita dengan tetangga harus saling memberi kenyamanan nggak, Bu? Itulah surga. Bukan rumah mewahnya, Bu, bukan berapa lantainya, bukan mobilnya apa, tapi kita harus menciptakan hubungan yang baik antara kita dengan yang lain. Jadi fitrah Nabi Adam, Bu, itu awalnya dari surga. Namun tadi beliau tergoda oleh iblis setan yang terkutuk. Ya, apa, Bu? Digoda. Kenapa? Makanya itulah manusia lalai, lupa. Padahal Allah begitu sayang. Ya, kenapa, Bu? Lanjutin coba. 36, Bu. 36, 37. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana, di dalam surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, ingat, Bu, inilah ajaran yang paling tua di muka bumi yang diwariskan oleh Nabi Adam, apa, Bu? Taubat. Ya. Nah, maka itulah Ramadan disebut bulan magfirah. Gitu nggak, Bu? Bulan ampunan. Karena ketika Nabi Adam diturunkan, Bu, ke dunia, ya, akibat diganggu oleh iblis setan yang terkutuk, maka, Bu, berpisah dan jauh kenikmatan itu. Ya, Adam diturunkan, Bu, di Bangladesh, dalam ceritanya Hawa di Mekah, gitu nggak, Bu? Makanya Mekah itu artinya apa, Bu? Nenek, ya, kota nenek, ya, dipertemukan di Jabal Rahmah, ya, dan mereka sadar gara-gara mengikuti iblis setan yang terkutuk, akhirnya mereka sesat,
Apa yang mereka lakukan, Bu, dalam hidupnya? Tadi, Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, sungguh kami menganiaya diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, sungguh kami termasuk golongan yang rugi. Betul nggak, Bu? Itulah doa yang dipanjatkan. Ya, kenapa, Bu, Adam itu menyesal? Ya, dan selama hidupnya dia yang dia lakukan taubat, Bu. Ya, karena dia ingin kembali kemana, Bu? Nah, itu. Maka itulah kata Allah, surat 7 ayat 23, Bu. Dari 22. Surat 7 ayat 22 dan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Aurat di sini apa, Bu? Bukan telanjang, Bu. Aib. Apa, Bu? Karena khianat kepada Allah. Kan tadi bukan pengertiannya langsung ke negatif aja, Bu. Pertama, aurat itu aib, Ibu. Ibu ketahuan mencuri, kan Ibu nggak buka baju, gitu nggak, Bu? Kamu ternyata, karena kan aib, Ibu. Ya kan? Nah itu ketika pejabat ketahuan, Bu, korupsi. Itu duit negara pakai joget-joget, kan aib jadi ya itu kelihatan. Oh, mau ngomong apa lagi dia, Bu? Ya kan? Aurat itu salah satunya apa, Bu? Ketika ibu melanggar aturan Allah, kan aib itu. Terus? Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Nah, pengertian apa, Bu? Kan berjuang. Menutupinya, ya mungkin bisa jadi secara fisik, Bu, auratnya kelihatan, kan berjuang menutupinya. Ya, apa, Bu, menutupinya? Dengan taubat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Terus? Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Terus? Keduanya berkata, ya Tuhan kami tidak menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Jadi untuk menutup aibnya Adam apa, Bu? Taubat. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, khusyuk taubatan nasuha. Bu, Adam dan Hawa berbuat salah sekali, tapi taubatnya seumur hidup. Gitu nggak, Bu? Fokus dia. Kenapa? Karena dia ingin Idul Fitri, kembali kepada tempat kelahirannya dia. Apa, Bu? Nah, ayat ini bukan hanya untuk Adam. Kalau kamu ingin ketemu nenek moyangmu, ya, kembalinya ke surga kamu. Kan itu, Bu. Makanya Idul Fitri, Allah menyeru, kembalilah kamu kepada tempat asal muasal. Fitrah kita adalah, Bu, apa, Bu? Ahli surga, bukan ahli neraka. Ya, maka itulah ada remaining, pengingat Allah, Bu. Ya, ini, maka itulah lanjutin, Bu, 24-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Apa, Bu? Jadi ingat kata Allah, turunlah kamu. Nah, kitalah beranak pinak di sini, Bu. Sampai waktu yang ditentukan apa, Bu? Ajal. Ya, jadi ingat fitrah yang kedua, kita ini apa, Bu? Tadi ternyata kita ini ahli surga. Kenapa, Bu? Ada rukun Islam diingetin oleh Allah, tiap detik kita harus banyak zikir. Sehari kita sholat, setiap Jumat ada sholat Jumat, Bu, dan ketemu dengan Ramadan. Karena penyakit manusia yang terwariskan dari Adam apa, Bu? Surat 20 ayat 115. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma.
Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak mendapati kemauan yang kuat padanya. Bu, ayat ini terwariskan kepada ibu nggak, Bu? Iya. Banyak lupanya ketimbang ingat. Betul nggak, Bu? Dan ini manusia. Ya. Nah ini, Bu, fitrah yang buruknya nanti ada, bahwa manusia itu pelupa. Nah, supaya manusia, Bu, lupanya ini berkurang, butuh sistem nggak? Iya. Iya, maka itulah karena Adam ini dan Hawa banyak lupanya ketimbang ingatnya, maka fitrah manusia berikutnya apa, Bu? Dia butuh sistem, butuh aturan. Ya, kalau tidak ada aturan, Bu, nggak jelas kita hidup. Maka itulah kata Allah kepada Nabi Adam, surat 20, 123, Bu. Surat 2 ayat 38 dan 39. Ini surat 20 123 kita baca. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Gimana, Bu? Ini wasiat Allah kepada siapa, Bu? Jadi wasiat Allah kepada Adam dulu nggak, Bu? Pertama, Allah wasiatnya ke Adam, "Hai Adam, tinggallah kamu di surga." Itu omongan Allah langsung nggak, Bu? Iya, silakan kamu nikmati. Tapi satu, jangan deketin buah kuldi ini. Jadi buah kuldi itu adanya di surga nggak berarti, Bu? Jadi apa maksudnya, Bu? Walaupun ibu sudah di surga, apa sudah bebas dari aturan Allah? Nggak bisa, Bu. Sampai kapanpun ibu dalam pengawasan Allah. Adam aja di surga, batal, Bu, menikmati selamanya, gitu nggak, Bu? Tapi itulah makanya ada perbaikan. Ya Allah titip, ya, maka di surga pun ada larangan Allah. Berarti hidup apa, Bu? Silahkan kelebihannya di surga apa, Bu? 1000 perintahnya, larangannya 1. Di dunia, Bu, larangannya bisa berimbang dengan perintah Allah. Ya, maka itulah supaya manusia ini tidak lupa dengan peringatan Allah. Allah begitu sayang. Apa, Bu? Turunlah Adam dari surga bersama-sama. Semuanya. Sebagian kamu bahkan menjadi musuh sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi salah satu fitrah, Bu, makhluk yang tidak bisa lepas dari aturan Allah dan harus selalu dibimbing oleh Allah, siapa, Bu? Manusia. Makhluk yang lain naluriah cukup, Bu, insting udah cukup. Manusia nggak bisa, Bu. Ya, dia mah butuh bimbingan terus, Bu. Butuh petunjuk dalam hidupnya. Siapa? Manusia. Jadi makhluk yang fitrahnya tidak bisa lepas dari petunjuk Allah, siapa, Bu? Manusia. Karena tadi sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Bu, permusuhan bukan lagi dengan setan, dengan sesama manusia. Namun Allah masih rambu-rambu. Jika nanti ada petunjukku, kamu ikuti itu petunjuknya, selamat kamu, kata Allah. Ya, jadi kalau ibu ingin selamat, nggak bisa ibu tanpa petunjuk, harus pakai petunjuk. Ya, makhluk yang lain, Bu, ketika cari alamat tidak harus pakai Google, dia tidak harus nanya alamat, pakai baunya aja bisa dia, Bu. Ibu lepas tuh kucing, Bu, tahu-taunya, Bu, kalau radiusnya 2 kilo 3 kilo dia bisa sampai ke rumah ibu nggak, Bu? Bisa. Apa nanya dulu ke Pak RT? Pak RT, nggak bisa, Bu, dari baunya udah. Anjing sama, ya, kecuali dia, Bu, ibu buangnya ke beda sungai itu, Bu, ada penghalang, nggak bisa dia. Ya, jalan raya, tol, dia nggak bisa itu, Bu, pasti sasar dia walaupun dekat. Tapi kalau dia, Bu, ibu lepas begitu aja di hutan, tapi dia tahu jejak jalan, pasti nyampe. Itulah insting. Tapi manusia, Bu, tetap hidup harus ada petunjuk. Ya, jadi ingat kata Allah bahwa fitrah kamu itu tidak bisa lepas dari petunjukku. Diulangi lagi, Bu, surat 2 ayat 38 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi fitrah ibu
kalau ingin selamat jangan jauh-jauh dari petunjuk. Nah, petunjuknya sekarang ada di mana, Bu? Al-Qur'an. Mau tidak mau ini petunjuk kita pelajari terus sampai ajal menghampiri kita. Gitu nggak, Bu? Kalau kita lepas dari petunjuk, Bu, pasti sesat kita. Ya, bahkan Allah garansi kalau kita istiqomah mengikuti petunjuknya, Bu, apa kata Allah? Ridhoku aku berikan kepadamu. Surat 5 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Apa, Bu? Dengan kitab itu. Ibu ingin dibimbing Allah nggak, Bu? Di ayat itu gimana, Bu? Dengan kitab itulah Allah membimbing manusia ke jalan keselamatan. Dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi kalau ibu ingin selamat dan dibimbing oleh Allah, fitrah ibu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Gitu nggak, Bu? Kan itu kata Allah. Ya, jadi fitrah kita ini, Bu, tadi untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Fitrah kita, Bu, ya, tadi harus dari surga menuju surga. Selama hidup di alam dunia, fitrah kita selalu berpegang dan mengikuti petunjuk Allah. Untuk apa, Bu? Tadi sebagai rasa syukur kita diciptakan menjadi makhluk manusia. Kenapa? Karena dari sekian makhluk ciptaan Allah yang paling mulia apa, Bu? Manusia. Jadi fitrah kita adalah harus menjaga kemuliaan diri. Surat 17 ayat 70. Ini, Bu, fitrah kita ini menjadi makhluk yang sangat istimewa, didesain oleh Allah, mulia di dunia, mulia akhirat. Surat 17 ayat 70, surat 19 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bu, ayat ini untuk siapa, Bu? Manusia. Kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami lebihkan manusia dengan makhluk yang lain. Bu, manusia dikasih kelebihan dengan makhluk yang lain. Pengertian makhluk yang lain itu menurut Ibu apa, Bu? Nah, kita mah tadi, Bu, bandingannya binatang, gitu nggak, Bu? Dengan siapa coba? Apalagi? Coba, Bu. Apalagi? Dunia makhluk Tuhan nggak, Bu? Jadi ibu dengan dunia yang hari ini ibu tempati, makhluk mana yang lebih mulia? Nah, di dunia, Bu, apa lagi? Coba isi dunia apa, Bu? Ada rumah, ada mobil, ada duit, mana yang lebih mulia? Tapi banyak tidak manusia menghamba ke duit, Bu? Nah, berarti dia merendahkan dirinya nggak dengan duit itu? Nah, itu buktinya apa, Bu? Dia menghalalkan segala cara agar duit itu ada di dalam dirinya. Padahal yang dia genggam ini makhluk yang hina nggak, Bu? Iya, kenapa? Tetap dirinya itu makhluk yang mulia. Jadi banyak manusia mengorbankan, Bu, kemuliaannya, menghinakan dirinya di hadapan makhluk yang dihinakan Tuhan. Apa, Bu? Dunia. Jadi kalau ibu pelajari, ada tidak, Bu, makhluk Tuhan yang diciptakan tapi dihinakan dengan kebesaran Tuhannya? Apa, Bu? Ya, kata Allah, aku ciptakan dunia
Ya, laibun walahmun apa Bu? Senda gurau dan permainan. Berarti dihinakan Allah nggak itu dunia Bu? Tapi manusia banyak yang mengabdi Bu, menghamba kepada makhluk yang dihinakan Tuhan nggak Bu? Itulah kita. Nah itu Bu, ya kan? Ya contoh kasusnya banyak sekali nih Bu. Gara-gara itu Bu, cinta, dia berani merusak, bunuh orang, gitu nggak Bu? Karena mengorbankan dirinya. Nah itu ya Bu, penting nih. Makanya tadi kata Allah, makhluk yang mulia itu manusia. Berarti Bu, apa kata Allah? Kamu harus mulia ketika lahir, disayang oleh ibu bapakmu, disimpan di dalam rahim, dalam hidupmu juga nikmati hidup, fasilitas ya aku siapkan. Wafat pun maunya Allah tetap mulia Bu. Ini maunya Allah. Surat 19 ayat 15. Dan kesejahteraan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi manusia harus sejahteranya kapan Bu? Dari sejak lahir, Kalau Nabi Adam di surga, wafat, hidup Bu, dia memegang petunjuk, wafat husnul khotimah, sudah diampuni Allah. Berarti kembali ke surga nggak itu Adam Bu? Kita pun harus jadi Adam berikutnya nggak Bu? Lahir dari rahim seorang ibu, dibesarkan Bu, penuh kasih sayang, hidup di alam dunia dengan rasa syukur, wafat husnul khotimah. Itulah Bu, siklus yang dikehendaki Allah. Ya, wassalamun ala yaulidu amutu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu ketika kamu lahir, wafat dan dibangkitkan. Ya, maka itulah kata Allah, kenapa kamu harus Idul Fitri? Karena kamu anak cucu Adam. Apa Bu fitrahnya? Kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezeki yang lebih dibanding makhluk yang lain. Jadi kita ini harus menjadi makhluk yang merdeka, tidak Bu? Harus. Tidak terbelenggu, tidak terikat dengan fasilitas duniawi. Makanya ketika ibu lapang, Bu, sempit, lapang sempit itu sistem Tuhan, tidak Bu? Akan datang kepada kita nggak Bu? Harus dianggap biasa. Hari ini ibu sehat, apa selamanya sehat? Apa Bu? Pasti ada sakitnya nggak Bu? Itu sistem Tuhan nggak Bu? Maka jadikanlah ketika sakit itu sebagai penggugur segala dosa. Jadi kita selalu berprasangka baik apapun yang terjadi kepada diri kita. Itu maunya Allah Bu. Ya, jadi itulah kata Allah, fitrah kamu di muka bumi, kata Allah, makhluk yang mulia. Fitrah kamu supaya selamat harus selalu memegang petunjukku. Fitrah kamu ya, apa Bu kata Allah tadi? Ya, ibadah kepadaku dengan ikhlas. Fitrah kamu ya, kata Allah ya, istiqomah Bu, ibadah tiada hentinya sampai ajal menghampiri. Insya Allah kalau ibu bisa menjaga kefitrahan, pasti akan berjumpa Allah nggak Bu? Pasti. Dan Allah ridho ketika bertemu. Kebalikannya, walaupun ibu tidak meyakini akan berjumpa dengan Allah, Bu, apa ibu tidak ketemu? Pasti. Cuman sayang, ketemunya hanya penyesalan. Ya, jangan sampai ini Bu. Surat 6 ayat 31 32. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan Bu. Nanti ada fitrah juga Bu yang harus kita rubah ya, silakan ini dulu. Surat 6 ayat 30. Dari 30 maaf. Surat 6 ayat 30 sampai 32 boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka di hadapan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Nah, berarti berhadapan nggak ibu dengan Allah? Kan karta ada Allah deh Bu. Dimanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi kita bisa berpaling nggak dari aturan Allah Bu? Enggak. Kan enggak. Makanya hadapkan kepada dinul Islam, apa Bu? Aturan Allah dengan ketentuan Allah, kodo dan kodarnya Allah, kata Allah. Terus? Dan berfirman, bukanlah kebangkitan ini benar. Siapa yang nanya Bu? Bukan lagi Bu, manusia. Allah sendiri nggak Bu? Bukankah kebangkitan itu benar? Terus? Mereka menjawab, sungguh benar, demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakan azab ini
karena dahulu kamu mengingkarinya. Apa Bu? Mengingkari apa Ibu? Nah, mengingkari Al-Qur'annya, mengingkari keyakinan akan berjumpa dengan Allah. Terus? Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Apa Bu? Makanya Idul Fitri kembali lagi kepada asal kamu. Apa Bu? Fitrah kamu sebagai makhluk sampai kapanpun harus tahu diri, terikat dengan sistem Tuhan. Terus? Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Apa Bu? Yang ada penyesalan atau kebahagiaan Bu? Penyesalan. Padahal fitrah Ibu apa Bu? Tadi kembali ke surga. Gitu nggak Bu? Seperti Nabi Adam, Idul Fitri, asal kamu adalah penduduk surga. Jangan sampai kamu kembali ke neraka, harus menuju kepada surga. Itulah sistem yang Allah ridhoi. Itu Bu. Terus udah. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, apa Bu? Lagi memfilter kita nggak Bu? Lagi memproses kita masing-masing nggak Bu? Bagi Allah permainan Bu. Maka itulah hari ini kita lihat waktu pemilu, waktu bentar lagi pilkada, banyak yang menghalalkan segala cara nggak Bu? Yang dia pikirin menang jabatan, kekuasaan, itu aja Bu. Ya, dia lupa dengan prosesnya. Ini terus. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kajian hari ini. Fitrah itu nanti ada dua Bu, karena di Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam diri kita ini kefasikan dan ketakwaan. Ya, ayat-ayat ini menunjang kita agar tetap takwa. Tapi ingat Bu, di dalam fitrah kita ini tidak selamanya baik, ada juga fasiknya. Manusia diciptakan dalam keadaan bodoh, manusia diciptakan dalam keadaan tidak bersyukur, manusia banyak membantah, banyak ingkar, manusia suka berdebat, manusia suka, banyak sekali Bu. Nah itu fitrah ini yang harus Bu, yang buruk-buruk tadi yang harus yang memperbaikinya siapa Bu? Bukan Allah Bu, kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum di mana dia sendiri yang merubahnya. Ya, Allah begitu sayang kepada kita, diturunkannya para nabi untuk membimbing kita, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana dunia, mana akhirat, Bu, mana yang diridhoi dan mana yang dimurkai. Maka itulah dikasih akal kata Allah. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian singkat ini membawa manfaat dan kita tetap istiqomah Bu, beribadah kepada Allah sampai ajal menghampiri kita. Sampai di sini Bu, ada pertanyaan silakan. Pak mau nanya. Iya. Pak, yang surat yang Al-A'raf 172 tadi, Iya. kan kesaksian itu kan di dalam rahim. Betul. Itu bagaimana sih Pak? Kalau Bapak bilang kan nanti Bu pas Ibu lahir, Ibu akan mencari gitu ya. Jadi kita sendiri di dalam rahim itu memang gimana sih Allah, kita di dalam seperti apa sih Pak? Ya, aku bersaksi kan kita banyak nyebut gitu ya Pak. Betul. Itu kan kita sampai kapanpun kan Bu, cuman potensi tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kefasikan dan ketakwaan Bu, ada di dalam diri kita nggak Bu? Kan ada. Contohnya ketika orang ngebunuh tuh Bu, yang kemarin rame, di dalam hatinya pasti ada penyesalan nggak Bu? Si penyesalan itu intinya dia ingin memperbaiki diri nggak kalau bisa Bu? Kan itu. Kan penyesalan tuh kesadaran mengakui bahwa ini saya salah. Ya, jadi makanya ketika alam ruh tadi Bu, kan kita nggak sadar. Iya, makanya nggak sadar Pak. Iya. Cuman makanya kenapa dikasih pendengaran, dikasih penglihatan dan hati, gitu nggak Bu? Ya. Jadi modalnya hidup apa Bu? Nggak bisa Ibu, saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Ya, karena Ibu dikasih panca indera. Nah, modal panca indera inilah kata Allah yang menuntut Ibu tahu perintah, tahu larangan. Surat 76 ayat 1 dan 2 coba Bu. Surat 76 ayat 1 dan 2.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Surat 76-nya, Bu. Sorry. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, Ibu belum boro-boro nama Ibu Evi belum. Ya kan? Saat itu bayinya pun Ibu belum tahu. Gitu nggak, Bu? Belum bisa disebut. Telah datang kepada manusia di mana di dalam rahim itu apa Ibu langsung ngasih nama si Anu? Kan nggak bisa. Ya, jadi di mana apalagi walaupun udah lahir pun, Bu, kan belum apa-apa kita nih. Saat itu lanjut, Bu. Terus duanya? Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, jadi yang menyebabkan Ibu dituntut oleh Allah apa, Bu? Hari ini. Kamu mendengar perintahku enggak? Kamu mendengar laranganku enggak? Ya kan, Bu? Jadi dengan dikasih potensi pendengaran dan penglihatan, sesuatu masuk ke dalam diri kita enggak, Bu? Apalagi akal. Kecuali, maaf, Bu, orang idiot dilahirkan. Atau bayi yang lahir langsung mati, bebas hukum dia, Bu. Udah. Ya. Tapi ada nggak, Bu, manusia begitu lahir pengen idiot? Nggak mau, Bu. Ya, bahkan tadi kado istimewa bagi seorang ibu, walaupun tadi, Bu, letih, lelah, Bu, ya, jaminannya nyawa. Ketika anak itu lahir dalam keadaan sempurna, itu obat dari segala obat nggak, Bu, bagi ibu? Iya. Ya, resikonya tadi kata Allah, anak normal dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Dengan dikasih pendengaran dan penglihatan, dituntut Allah nggak, Bu, kita? Nah, itu Ibu nggak bisa nolak. Kenapa? Dengan dikasih pendengaran Ibu tahu perintah, dikasih penglihatan Ibu tahu. Maka itulah yang dituntut Allah terlebih dahulu apa, Bu? Bukan rumahnya, jabatannya. Apa? Pendengaran, penglihatan hati, itu yang aku minta dulu. Kamu bisa nolak nggak kira-kira, Bu? Ah, saya nggak tahu apa-apa ya Allah. Ya kan ditanya, kamu tahu nggak ke Tuhan? Nggak tahu. Ya, coba telinga kamu. Normal nggak? Normal. Nah ini, Bu, surat 17:36 baca lagi, Bu. Ya, jadi kata Allah tadi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Karena Ibu mendengar, Ibu melihat. Surat 17:36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan isi dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi yang diminta pertanggungjawaban apa, Bu? Pendengaran dan penglihatan. Ya, itulah resiko kita hari ini, Bu. Ya. Pendengaran, penglihatan. Selama pendengaran, penglihatan itu berfungsi, maka pertanggungjawaban kita kepada Allah, Bu, bisa kita nolak nggak, Bu? Nggak bisa. Harus kita pertanggungjawaban. Walaupun tadi, saya kan nggak tahu ya Allah, aku punya perjanjian dengan Engkau di alam zuriyah, di alam rahim itu alastu birabbikum, nggak tahu ya Allah. Nah, Allah nanya, kamu hidup di alam dunia nggak sekarang? Hidup ya Allah. Kamu punya telinga nggak? Dengar nggak itu berita? Kamu ada nggak? Yakin nggak? Kamu bahwa aku menurunkan Alkitab, Al-Quran sebagai petunjuk kepadamu? Bisa nolak lagi nggak, Ibu? Kan nggak bisa, Bu. Makanya dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berpaling, di situ wajahku. Jadi Allah sudah menyiapkan, Bu, persiapan ketika dituntut oleh makhluk manusia, gitu nggak, Bu? Manusianya bisa ngelak nggak, Bu? Nggak bisa. Itu kata Allah seperti itu, Bu. Pak, ini dihubungkan dengan Al-A'raf 179 ya, Pak? 172, iya. 179 yang kamu tidak punya mata tapi tidak melihat. Ah, iya betul, ada ke situ, betul, Bu. Ujungnya di situ. Karena tadi betul, Bu. Betul itu. Ya, jadi betul itu. Jadi kalau kamu punya pendengaran, penglihatan hati tidak digunakan, berarti apa bedanya kamu dengan binatang ternak? Gitu nggak, Bu? Berarti yang menghinakan Ibu siapa? Ya Ibu sendiri. Dikasih panca indera nggak mau belajar Quran, kata Allah. Betul, Bu. Terima kasih itu tambahannya. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Oke, Ibu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat. Kita ditambahkan ilmu terus-menerus, ya, dan kita istiqomah di jalan yang lurus. Ya, mari kita
dengan khusyuk dan ikhlas, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, terima kasih Engkau memberikan karunia yang banyak kepada kami Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amal sholihan taradahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menciptakan kami sebagai makhluk manusia. Kami dilebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain, ya Allah. Untuk itu kami sadar ada kewajiban kami kepadamu, ya Allah. Jadikanlah selama hidup di alam dunia kami terus-menerus istiqomah beribadah kepadamu dengan ikhlas, ya Allah. Ya Allah Rabbi, kami sadar dan yakin kami akan kembali kepadamu. Untuk itu kembalilah kami ke tempat yang mulia, itu surga, seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bila kami istiqomah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan kami melaksanakannya dan kami mengikutinya dengan lurus sesuai dengan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Terima kasih Engkau telah mengutus para nabi, para rasul-Mu, membimbing kami, mengingatkan kami agar hidup selalu menyiapkan bekal, dan kami adalah orang yang istiqomah. Untuk itu ya Allah Rabbi, tambahkanlah hikmah dan ilmu kepada kami agar kami punya ilmu yang bermanfaat, agar kami sadar hidup terus-menerus beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amal mutaqabbal wa rizqan thayyiba. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana, ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan kifaratul majlis, Bu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.